Ya karena kita sebagai konsumen berhak tahu gitu, berhak tahu dan berhak memastikan semuanya bisa berjalan dengan aman. Halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang penipuan yang baru-baru kali ini terjadi ya. Penipuan ini terjadi gak jauh-jauh dari Jakarta, masih di kota satelit kita yaitu Bogor ya. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi itu? Ya, jadi ceritanya menurut situs detik.com ya, itu ada satu orang yang beli rumah ya, itu dengan mudah ya belinya ya. Jadi berbeda dengan kita beli rumah pada umumnya. Nah, beli rumah yang dilakukan oleh beliau ini ternyata sangat gampang sekali. Jadi mau nyicil itu persyaratannya mudah. Misalnya seperti tidak ada BI checking, ya, terus kemudian persyaratan dokumentasinya itu juga sangat mudah, ya, mudah untuk memberikan perkreditannya. Jadi sehingga tentu saja beliau sangat kaget sekali karena kenapa? Ternyata setelah menyicil selama 20 bulan, ternyata rumahnya tidak juga dibangun dan developernya sudah tidak bisa dihubungi lagi. Ya, oke. Jadi sebelum saya lanjut lagi, jangan lupa teman-teman bisa like, subscribe dulu ya video ini. Jika bermanfaat, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Ya, pastikan kita tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah, jadi saya akan share ada 4 tips ya, 4 tips yang harus kita lakukan supaya kita tidak ketipu. Nah, tapi teman-teman pastikan juga nonton di sampai akhir karena saya akan bagikan tips yang keempat itu adalah yang paling penting, yang harus kita tahu justru. Nah, oke, kita langsung mulai saja. Tips yang pertama itu adalah ya dari diri kita sendiri, kita harus mau belajar ya. Kita harus mau cari tahu ya cara untuk membeli rumah yang benar dan tepat serta aman ya. Karena kenapa? Karena banyak dari kita juga beli rumah cuma kayak maaf ya, kayak beli baju aja gitu di pasar. Jadi nggak perlu ngecek-ngecek lagi, nggak cari tahu lebih banyak gitu kan. Kemudian langsung beli aja, langsung putusin ya. Apalagi ketika lihat show unitnya suka gitu kan. Ketika lihat lokasinya, oh ini kayaknya oke nih, ya langsung beli. Oke, langsung tanda jadi dan langsung cicil. Ya, tapi tidak cek lebih dulu ya. Sebenarnya tahapan-tahapan apa yang harus kalian lakukan sebelum melakukan pembelian rumah. Yang kedua, ini juga lebih penting, yaitu Anda harus kritis ya. Kita harus banyak bertanya kepada developer, kepada marketing maupun siapa sih developernya nih yang membangun ya. Nah, punya track record seperti apa ya kan. Nah, sudah pernah bangun di mana saja dan bagaimana reputasinya. Nah, itu semua harus kita lakukan dan itu wajar gitu kita tanyakan sebagai konsumen karena kita akan membayar dalam jumlah yang besar dan kalau kita nyicil tentu saja jangka waktunya itu lama ya, bukan cuma ya katakanlah cicil 3 bulan 6 bulan, tapi mencicil rumah itu harus ya bisa 10 tahun 15 tahun ya, seperti itu ya. Makanya kita wajar kalau kita harus kritis, harus banyak nanya, dan kita juga harus mendapatkan kepuasan ya dari mereka ya, dari cara mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, jadi ketika membeli rumah secara cicilan melalui ke developer ya, itu memang menjadi keuntungan kita sebagai konsumen. Jadi kita nggak perlu ngecek BI checking lagi dan lain sebagainya. Berbeda dengan kalau kita menggunakan bank sebagai pihak ketiga, bank tentu akan melakukan screening yang cukup ketat ya. Nah, tetapi tentu saja hal ini menjadi bumerang ya, ketika kita melakukan cicilannya ke developer secara langsung, berarti si developer tersebut itu harus merupakan perusahaan yang bisa kita percaya dalam hal ini. Ada dari Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengembang dan Pemukiman Perumahan Rakyat itu juga menghimbau bahwa memang kita harus berhati-hati dalam bertransaksi properti, terutama jika melakukan pembayaran melalui cicilan ke developer, karena prosesnya itu sederhana tetapi itu meloloskan berbagai screening yang sebenarnya harus dilakukan. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi.
Kita masuk ke tips yang nomor 3, yaitu kita jangan mudah percaya kepada siapapun. Ya, teman-teman, ini kembali lagi kita membeli barang ya dengan jumlah besar. Ya, rumah itu pasti kita beli dengan harga yang tinggi. Nah, oleh karena itu jangan sembarangan kita langsung dengan mudahnya gampang percaya pada siapapun. Termasuk, mohon maaf ini agak sensitif, termasuk ada label syariahnya sekalipun. Ya, itu kita tetap harus waspada, harus recheck dulu ya asal usul developernya, termasuk dari perbankannya seperti itu. Ya, itu semua harus kita recheck lagi. Ya, termasuk juga jika developernya nggak meyakinkan kita nggak ada salahnya meminta surat-surat dokumen legalitas dari proyek perumahannya itu. Ya, misalnya sertifikat ya dan izin-izin lainnya, itu tidak ada salahnya kita tanyakan dan kita mintakan ya, karena kita sebagai konsumen berhak tahu dan berhak memastikan semuanya bisa berjalan dengan aman. Yes, kita masuk ke tips yang keempat, yaitu Anda harus punya partner atau konsultan yang berpengalaman. Nah, konsultan ini bisa aja seperti teman-teman yang kalian kenal dan memiliki pengalaman sudah pernah beli rumah ataupun juga berprofesi sebagai penjual properti lainnya di luar developer tersebut. Ya, seperti saya dan beberapa orang lainnya seperti itu. Nah, mereka justru lebih paham tentang pembelian rumah, dan mereka bisa membantu Anda untuk men-screening apa saja yang harus kita ketahui sebelum kita memutuskan pembelian rumah. Nah, kita masuk ke bonusnya ya, sebagai hadiah kepada kalian yang nonton sampai akhir di video ini. Nah, ini ada bonus, yaitu kalian bisa cek status legalitas developer itu dicek di Sireng ya, atau juga kalian juga bisa melakukan aktivitas developer ya. Ya, sekarang ini kita juga tahu ya, era digitalisasi ya, kita bisa cek aktivitas dan track record developer di sosial media. Kalian kudulah cek. Jadi jangan cuma sosmed untuk main dan untuk surfing ya, tapi juga bisa dilakukan untuk pengecekan seperti hal ini. Ya, cek developernya, aktivitasnya, postingannya. Nah, kemudian cek juga komentar-komentar netizen ya di halaman developernya, apakah itu positif atau negatif. Nah, kalian bisa lihat satu persatu. Kemudian juga kalian bisa datangin ya akun-akun project dari developer tersebut ya. Jadi bisa juga developernya kalau cukup besar biasanya membagi akun sosmednya itu ke dalam per project gitu, seperti itu ya. Oke, sekian sharing dari saya harap semoga bermanfaat. Jangan lupa juga bagi kalian yang benar-benar serius ingin beli rumah dalam 1 tahun dan tentunya ingin menghemat uang ratusan juta, kalian bisa ikut kurs saya. Nantikan saja tanggal launchingnya, itu nanti saya akan persiapkan panduan terlengkap untuk beli rumah dalam 1 tahun. Oke, sekian, terima kasih. The Martians Community, your next home starts here.